Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayat pertama dan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih kecil dan menginginkan sesuatu, apakah itu mainan ataupun liburan, ada kalanya papa saya langsung memberikan apa yang saya minta. Namun, seringkali papa saya memberikan syarat atau ujian sebelum papa memberikan apa yang saya inginkan. Syarat atau ujian itu bisa berupa target nilai tertentu di sekolah, atau ranking di kelas, atau sejangka waktu membantu papa saya di toko. Ketika syarat itu terpenuhi, atau ujian itu diselesaikan dengan baik, maka papa memberikan sesuai dengan janjinya. Bahkan seringkali papa saya memberikan yang jauh lebih baik dari yang saya minta, karena papa tahu apa yang terbaik buat saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan ayat ini, bukankah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan suka meminta atau bermohon kepada Tuhan melalui doa-doa kita, seperti saya pada waktu kecil bermohon kepada papa saya. Ada kalanya Tuhan langsung menjawab permohonan kita. Namun, ada kalanya juga Tuhan memberikan syarat atau ujian sebelum kita mendapatkan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, kita mendapati banyak contoh di mana Tuhan memberikan syarat atau ujian sebelum Tuhan menjawab doa atau memberikan berkat kepada kita. Seringkali berkat besar yang Tuhan sediakan juga didahului oleh ujian atau syarat yang besar. Waktu Abraham memperoleh janji keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit atau pasir di tepi pantai, di situ Abraham memperoleh ujian yang begitu berat, yaitu mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Dan begitu Abraham lulus ujian, maka malaikat Allah sampai bersumpah demi dirinya sendiri dengan memberkati berlimpah-limpah dan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Sampai sekarang, kita telah melihat saksi sejarah bagaimana Israel modern diberkati oleh Tuhan. Contoh yang kedua adalah Yusuf. Saudara, sebelum Yusuf dipakai Allah menjadi pemimpin yang sangat besar, maka Yusuf pun harus menghadapi tes, ujian dari Tuhan. Yusuf mendapatkan ujian dari istri Potifar, tuannya, istri Potifar yang cantik, kaya, menarik. Saya membayangkan ujian yang dialami Yusuf begitu berat. Yusuf seorang budak yang miskin, terikat, tidak memiliki kekuatan apa-apa, dihadapkan dengan kecantikan, kekuatan, hawa nafsu, dan kuasa. Siapa yang akan tahan menghadapi ujian yang seperti itu? Alkitab mencatat godaan itu tidak hanya datang sekali, melainkan berkali-kali dilancarkan istri Potifar godaan itu kepada Yusuf. Namun akhirnya Yusuf yang penuh dengan roh Allah menang. Saya membayangkan jikalau Yusuf tidak mampu menguasai nafsunya, tidak mau taat pada perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka sudah tentu Tuhan tidak akan memakai Yusuf. Bahkan Yusuf akan celaka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tentu ketika berbicara berkat, tidak hanya bicara mengenai materi, tetapi juga bisa berupa kesehatan, jalan keluar dari masalah, damai sejahtera, sukacita, dan masih banyak hal lain yang jauh lebih baik dari yang sekedar kita anggap baik untuk diminta.
Berkat-berkat Tuhan itu dengan syarat atau ujian kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan mendengarkan suara Tuhan. Kesetiaan melakukan perintah-perintah Tuhan sebagaimana Abraham dan Yusuf. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan agar kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah dari Tuhan bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Melainkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan melalui Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk setia kepada Tuhan, untuk setia mendengarkan suara Tuhan, untuk setia melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, pandemi ini bisa dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Selama pandemi mungkin kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan tolong pulihkan keluarga atau saudara saya dari COVID-19 yang begitu ganas dan menakutkan. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan meskipun dalam keadaan sakit, Tuhan akan menyatakan bahwa Dia jauh lebih berkuasa daripada COVID-19. Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Bahkan kadangkala kematian jasmani pun dapat merupakan salah satu jawaban Tuhan atas doa kita, di mana Tuhan melepaskan kita atau orang yang kita kasihi dari segala penderitaan sakit penyakit. Karena bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan suatu jalan untuk kita bisa bertemu dengan Bapa kita di sorga yang memberikan sukacita yang sempurna. Selama pandemi mungkin kita kehilangan pekerjaan, ekonomi kita merosot, kita menjadi khawatir, dan berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan dalam kekurangan yang kita alami, maka Tuhan akan menyatakan Dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan dengan cara yang teramat ajaib yang seringkali tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan. Pandemi ini juga seringkali atau ada kalanya membuat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan sayangi. Dapat dipakai Tuhan untuk menguji kita, apakah kita tetap setia dan bergantung kepada Tuhan meskipun kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi yang selama hidupnya menopang kehidupan ekonomi kita. Jika kita tetap setia mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya, maka Tuhan akan menyatakan penghiburan dan kekuatannya kepada kita. Tuhan akan menyatakan bahwa yang menopang kehidupan kita bukanlah manusia, melainkan Dialah yang menopang kehidupan kita. Ingatlah saudara, seringkali pada saat kehidupan kita mengalami pencobaan yang berat, mungkin berkat Tuhan yang kita gumulkan selama ini sudah satu langkah di depan kita. Pegang janji Tuhan kuat-kuat, tetap setia kepada Tuhan, setia mendengarkan suara Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.